Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya al-qadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah menghambakan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga marilah senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Adapun judul khutbah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah hakikat yang terkandung di dalam salat 5 kali sehari semalam. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, sebelum kita diwajibkan salat, ada yang pertama diwajibkan, yang pertama diperintahkan Allah kepada kita melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama diperintahkan Allah sebelum kita diperintahkan salat 5 kali sehari semalam, yang awalnya perintah 50 kali sehari semalam. Dan kapan kita diwajibkan, diperintahkan untuk salat? Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, yang pertama diperintahkan Allah kepada kita adalah kita disuruh membaca sesuai ayat yang pertama turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra, bacalah. Apa yang harus kita baca? Bismi rabbika, yaitu membaca asma Allah, namanya Allah. Berapa namanya Allah? Ada 99, itulah bismi rabbika. Ada 100 kurang 1, yang mana yang satu itu yang disuruh cari, dan ketika kita akan menemukan, itulah yang selamat di dunia wal akhirah. Dan menjadi stempel di telapak tangan kanan kita ada huruf Arab 18, dan di kiri kita ini 81.
jumlahnya 99. Hakikatnya adalah ada 99 dalam tubuh kita, dalam diri kita asma Allah yang diawali ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam sampai 99. Lantas yang mana itu yang satu itu? Itulah yang tersirat, tidak tersurat. Jadi tidak semua ilmu itu tersurat dalam Al-Quran dan hadis. Ada ilmu tersirat yang hanya orang-orang yang mencari hakikat itulah yang selalu mendapatkan yang namanya ilmu tersirat. Ilmu tersirat tidak pernah disampaikan di dalam tulisan, tetapi dari mulut dan langsung diterima dan langsung diamalkan. Itulah tersirat. Dan itulah yang pelajari orang-orang tua dulu kita dalam ilmu tarekat, syariat, hakikat, ma'rifat, dicari melalui dengan ilmu tersirat. Ilmu tersurat itulah yang didapatkan lewat lembaga mulai dari SD, SMP, SMA sampai 1, S2 sampai S3. Itulah tersurat yang dituliskan semua dasarnya dari Al-Quran dan hadis dan kitab-kitab lain. Jamaah Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah, yang pertama diperintahkan Allah sebelum kita diperintahkan salat 5 kali sehari semalam adalah zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ketika mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita berhitung. Maka ketika kita mau tidur, bangun dari tidur, keluar rumah, yang diingatkan kepada kita bukan salat tetapi zikrullah. Berzikirlah kamu, ingatlah kamu kepada Allah. Agama telah mengajarkan kepada kita sebelum kita tidur, kita harus suci. Jangan sampai terakhirlah tidur kita, tidak bangun-bangun lagi. Maka Rasulullah memberikan pelajaran melalui kepada istrinya sebelum kita tidur, kita harus khatamkan Al-Quran, menghajikan diri kita. Dan yang ketiga, bersalawat kepada Rasulullah. Dan yang keempat, memasukkan diri kita sebagai penghuni calon surga. Sudah terdaftar diri kita, ada kapling kita di dalam surga kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama diperintahkan Allah kepada kita untuk bisa kita memahami. Jadi banyak membaca, disuruh kita membaca Quran, Iqra. Setelah itu apalagi disuruhkan? Kita disuruh untuk menghajikan diri kita. Dengan banyak juga bertasbih di dalamnya, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Inilah yang pertama diwajibkan kepada kita sebagai hamba Allah sebelum diwajibkan salat 5 kali sehari semalam. Maka orang yang melaksanakan haji dan umrah tidak langsung salat, tidak diperintahkan salat, tidak ada dasarnya ketika masuk tanah haram disuruh salat, tidak ada. Disuruh bertawaf, disuruh untuk berzikir. Apa zikirnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ada 5 isi zikir, itulah yang banyak dibaca ketika tawaf. Itulah yang banyak dibaca ketika kita sa'i, tidak disuruh salat ketika sa'i. Begitu juga ketika wukuf di padang Arafah, itu juga yang banyak dibaca. Karena inilah yang pertama diwajibkan. Mulai dari Nabi Adam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana asbabnya ini? Tidak boleh dibalik-balik, ini zikir. Karena ada yang diperintahkan sebelum kita yang lahir setelah ini. Siapa yang mengucapkan itu subhanallah? Siapa yang pertama mengucapkan itu kalimat maha suci engkau ya Allah? Itulah zikirnya para malaikat. Setelah itu diciptakan Nabi Adam. Nabi Adam ketika sampai roh di mulutnya Nabi Adam, bukan langsung perintah salat, disuruh berzikir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi subhanallah walhamdulillah, itu zikirnya Nabi Adam.
Setelah itu diciptakan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan perintah salat, diperintahkan kepada Nabi Nuh untuk menyampaikan kepada umatnya, keluarganya, la ilaha illallah. Tapi tidak ada yang beriman pada zaman Nabi Nuh, termasuk anaknya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Nuh. Tidak ada yang beriman, padahal cuma disuruh mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Inilah zikirnya lidah. Setelah itu, karena tidak ada yang beriman, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nuh untuk membuat perahu di atas gunung. Sami'na wa ta'na, dia dengar dan dia laksanakan tanpa bertanya untuk apa buat perahu di atas gunung. Maka yang pertama berteriak bahwa Nabi Nuh sudah gila adalah anaknya yang bernama Kanah. Lihat itu, Nabi Nuh sudah gila. Mungkin ketika kita hidup pada zaman Nabi Nuh, kita akan berkata Nabi Nuh sudah gila. Kenapa? Orang buat perahu di pinggir laut, kenapa buat perahu di atas gunung? Tidak masuk dalam akal pemikiran kita. Tidak ada konsep bahwa orang yang buat perahu di atas gunung. Buat apa orang buat perahu di atas gunung? Tetapi karena perintah, dia laksanakan. Itulah Nabi. Setelah selesai perahu dibuat Nabi Nuh, diperintahkan Nabi Nuh untuk memanggil anaknya dan istrinya naik pertama. Dia tidak ada yang mau ikut. Tidak ada orang yang sehat pada zaman Nabi Nuh untuk ikut sama Nabi Nuh beriman kepada Allah. Turunlah hujan 40 hari 40 malam. Dunia ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman Nabi Nuh. Kenapa? Karena tidak ada yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berimanlah yang selamat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang digambarkan oleh Allah. Yang ikut sama Nabi Nuh itulah yang selamat. Tapi tidak ada orang yang sehat yang ikut sama Nabi Nuh. Yang beriman sama Nabi Nuh hanya orang buta, hanya orang tuli, hanya orang bisu, hanya orang lumpuh, dan hanya orang yang berpenyakit kusta. Maka jangan heran penyakit yang ada pada itulah keturunan Nabi Nuh yang hidup sekarang ini. Kalau buta, tuli, bisu, lumpuh, kusta, rusak kulitnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Nabi Nuh, dengan kalimat la ilaha illallah orang yang buta dapat melihat, dengan kalimat la ilaha illallah orang yang bisu dapat bicara, dengan kalimat la ilaha illallah orang yang tuli dapat mendengar, dengan kalimat la ilaha illallah orang yang lumpuh dapat berjalan, dengan kalimat la ilaha illallah orang yang rusak kulitnya menjadi sembuh dari penyakitnya. Itulah hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau lah yang kami sembah dan hanya Engkau lah kami mohon pertolongan. Maka ketika kita menginginkan sesuatu, itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah, disitulah kita memohon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti wa iyyaka nasta'in, mohon dengan hati kepada Allah apa yang kita minta. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu ciptakan Nabi Ibrahim. Tidak ada juga yang beriman pada zaman Nabi Ibrahim. Apa yang disembah penduduk Mekah pada waktu itu? Yang disembah umatnya Nabi Ibrahim menyembah berhala. 360 Tuhan yang disembah umatnya Nabi Ibrahim. Kenapa 360? Karena hitungannya satu hari satu Tuhan yang disembah. Dalam 12 bulan, dalam satu tahun 360 hari, maka Tuhan yang disembah penduduk Mekah pada waktu itu 360 Tuhan. Datang Nabi Ibrahim mengajarkan untuk menyembah kepada Allah. Dihancurkan berhala yang ada di sekeliling Ka'bah, 360 berhala itu, dengan kalimat Allahu Akbar. Allah Maha Besar, bukan patung yang besar. Maka resiko yang harus didapatkan Nabi Ibrahim harus dihukum mati, dibakar hidup-hidup. Tetapi Allah berkehendak lain, bukannya Nabi Ibrahim terbakar, malah dia kedinginan di dalam kobaran api. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itulah Nabi Ibrahim membesarkan Allah. Setelah itu sampailah kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kita
hanya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadi intinya di dalam salat itu adalah zikrullah, mulai takbiratul ihram sampai kita membaca doa iftitah, sampai kita membaca surah Al-Fatihah, sampai kita ruku, bangun dari ruku, sujud, bangun dari sujud, duduk, itu semua isinya adalah zikrullah, tertuju semua kepada Allah. Sedangkan surah Al-Fatihah adalah dialog antara hamba dengan Allah. Ada 7 ayat yang turun bersama bismillahnya, itu adalah surah Al-Fatihah, sehingga dikatakan ayat 7 bukan ayat 6. 7 ayat. Hanya satu yang tidak ada bismillahnya di dalam Al-Quran yang kita selalu baca, surat Taubah. Di mana bismillahnya itu surat Taubah? Ada di doanya Nabi Ibrahim yang mencukupkan 114 bismillah, itulah innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inilah ilmu penunduk. Kalau ada yang mau kita tundukkan, baik itu orang maupun binatang, inilah ilmunya Nabi Sulaiman alaihi salam menundukkan Ratu Balqis. Inilah zikirnya Nabi Sulaiman. Jadi kalau orang yang memelihara binatang, ini ya zikirnya. Ada binatang, menundukkan binatang supaya tenang bersama dengan kita, memelihara ikan atau memelihara apa, inilah zikirnya untuk menundukkan binatang itu kepada kita. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, inilah hakikat. Setelah itu, kenapa harus angkat takbiratul ihram? Di dalam salat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima salat? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai naik langit pertama ketemu Nabi Adam. Setelah itu pada langit kedua ketemu Nabi Isa. Pada langit ketiga ketemu Nabi Yusuf alaihissalam. Pada langit keempat ketemu Nabi Idris. Sampai naik kelima, sampai naik ke-6, ke-7. Pada langit ke-6 ketemu Nabi Musa, dan pada langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu sampai ke Sidratul Muntaha. Bagaimana Rasulullah menghadap kepada Allah? Bagaimana etika seorang hamba, seorang rasul, seorang kekasih Allah menghadap kepada Allah? Dan sebelum menghadap, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibersihkan hatinya oleh Jibril, dibedah dadanya dan dibersihkan dari air Zam-Zam dari surga. Maka hakikat untuk menghadap kepada Allah kita harus suci. Maka sebelum salat kita harus ambil air wudu. Itulah hakikatnya. Menghadap kepada yang suci harus kita suci. Setelah itu baru menghadap kepada Allah. Jibril tidak mampu menembus sampai ke Sidratul Muntaha. Jibril hanya sampai di langit ke-7. Dan Rasulullah berangkat dengan burak sampai menghadap kepada Allah di Sidratul Muntaha. Ketika Rasulullah menghadap, Rasulullah tidak berdiri, Rasulullah tidak ruku, Rasulullah tidak dalam posisi sujud, Rasulullah juga dalam posisi tidak dalam keadaan duduk. Jadi bagaimana posisinya Rasulullah menghadap kepada Allah? Rasulullah posisinya menghadap kepada Allah dalam posisi bertahiyat. Setelah itu Rasulullah beri salam. Apa salamnya Rasulullah kepada Allah? At-tayyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah sudah diberikan keselamatan oleh Allah, dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Rasulullah tidak mengangkat dirinya, tidak gembira. Yang dia ingat bukan istrinya, yang dia ingat bukan anaknya, yang dia ingat bukan cucunya, tapi yang diingat adalah kita. Sehingga Rasulullah menjawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan orang-orang semua, orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, yang ikut kepada Rasulullah, yang beriman kepada Rasul, itulah yang selamat.
Maka seluruh malaikat yang ada di aras menyaksikan hal itu. Lantas malaikat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang syahadat itu bersaksiannya terhadap Rasulullah menghadap kepada Allah menerima salat, yang menyaksikan itulah para malaikat. Dan setelah itu Allah memberikan salawatnya kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka itulah menjadi syarat yang harus kita baca. Kalau yang sambungannya Sayyidina Ibrahim AS adalah tambahan. Tapi yang harus itu dah sampai di situ salawat kepada Rasulullah. Kita tidak terima suatu ibadah tanpa salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 yang harus kita jaga di dalam salat: takbiratul ihram, yang kedua ketika membaca surah Al-Fatihah, dan yang ketiga ketika transaksi antara hamba dengan Allah. Itulah sudah diterima salat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakul yakin insyaallah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fi qadim wa nafa'ni wa yakum fihi min al-ayati wa sikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ghfir minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahliyahi min innaka syami'un karimun mujibud da'wati ya kadil hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.